Belum usai kabar pelaporan polisi yang dilayangkan Dr. Samira alias Doktif, kini giliran Miss Gosip yang angkat bicara dan meluncurkan serangan balik yang tak main-main. Bukan sekadar gertakan, akun anonim ini mengklaim telah mengantongi kartuas yang siap meruntuhkan citra bersih sang dokter di mata publik. Dari tudingan kepemilikan produk ilegal yang disembunyikan, hingga isu sensitif mengenai tabiat asli Doktif di kehidupan pribadi, semua dikuliti habis tanpa sisa. Tak hanya itu, Miss Gosip juga akhirnya menjawab spekulasi netizen soal tuduhan dirinya yang berpindah kubu ke Fitri Sahutru demi menjatuhkan sang rival. Apakah ini awal dari runtuhnya kredibilitas sang detektif? Ataukah ini hanya sekadar drama pengalihan isu semata? Inilah 5 serangan balik mematikan Miss Gosip lawan laporan polisi hingga kuliti sisi gelap Doktif. Selama ini, sosok Doktif atau dokter detektif begitu dipuja karena keberaniannya membongkar kebohongan brand-brand besar lewat hasil laboratorium. Namun kini, angin badai justru berbalik arah. Secara mengejutkan, Miss Gosip meluncurkan serangan balik yang sangat fatal. Bukan sekadar kata-kata, akun anonim ini mengklaim telah mengantongi bukti kuat bahwa di balik topeng edukasinya, Doktif diduga terafiliasi dengan lini produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar resmi alias ilegal. Apakah ini bukti nyata dari sebuah kemunafikan demi persaingan bisnis? Ataukah ini hanya fitnah keji untuk menjatuhkan sang detektif yang tengah naik daun? Ya, perseteruan awalnya itu mengenai produk ya. Saya menemukan produk dokter detektif yang sudah dirilis BPOM, NA-nya sudah ditarik. Disitulah terjadi pro dan kontra. Bahkan dokter detektif menuding saya sudah memain curang ya atas produk tersebut. Ya terserahlah, apapun itu, intinya yang ingin saya tanyakan, kenapa dokter detektif masih menjual produk NA yang sudah ditarik oleh BPOM? Padahal Doktif sendiri katanya ya menyelamatkan wajah masyarakat Indonesia. Satu yang Doktif juga ingin tekankan tentang Miss Gosip yang begitu heboh koar-koar tentang produk Doktif yang berbahaya. Di sini Doktif ingin tekankan ya, untuk kalian masyarakat jadilah cerdas. Ya, seorang Miss Intan, apa yang dia punya? Media dia tidak punya. Ya, materinya pun dia termasuk golongan yang biasa-biasa saja. Publik selama ini mengenal Doktif sebagai sosok tegas yang berdiri paling depan membela konsumen. Namun, Miss Gosip kini mengungkap narasi yang jauh berbeda. Sebuah tudingan yakni dugaan perilaku intimidasi atau terhadap anak Miss Gosip. Isu ini seolah meruntuhkan citra bijak yang selama ini ia bangun di media sosial. Tapi, serangan tidak berhenti di situ. Miss Gosip juga menuding bahwa seluruh konten edukasi dan hasil lab yang dipamerkan Doktif hanyalah senjata dalam sebuah skenario besar. Sebuah upaya monopoli edukasi yang diduga sengaja dirancang untuk mematikan kompetitor demi memuluskan jalan bagi brand-brand tertentu yang berafiliasi dengannya. Lantas apa saja sisi gelap Doktif yang dibongkar Miss Gosip? Dia menyebut nama anak-anak saya dengan pernyataan anak-anak dugong. Dugong itu apa? Dugong itu kan binatang gitu. Dan itu sangat tidak pantas yang dilontarkan oleh seorang bergelar dokter. Jadi di situ saya bisa mempunyai satu kesimpulan bahwasannya dokter detektif ini memang punya pendidikan tapi tidak ada etika.
keluarga. Iya, kalau sosok dokter detektif sendiri di mata saya pertama saya mengenal beliau sangat saya suka karena beliau edukasinya luar biasa. Tapi terlepas dari itu, ternyata saya mendapatkan sisi gelapnya dari dokter detektif. Nah, sisi gelap inilah yang harus saya ungkapkan ke publik, karena dokter detektif ternyata tidak sebersih yang kita lihat. Apa yang dilakukan oleh para brand owner yang lain ternyata dilakukan juga oleh dokter detektif sendiri. Salah satunya ya masih membuat produk dengan NA yang sudah ditarik oleh BPOM, dan itu sudah termasuk produk yang ilegal. Ditarik ya, yang pertama karena ada indikasi akan membahayakan wajah masyarakat Indonesia, wanita khususnya. Tak lagi sekadar adu mulut di media sosial, Miss Gosip secara mengejutkan mengumumkan kesiapannya untuk menyeret sang dokter detektif ke ranah hukum. Bukan dertakan sambal, Miss Gosip mengklaim telah menyiapkan berkas laporan atas tuduhan penyebaran informasi menyesatkan, fitnah terhadap brand, hingga dugaan praktik bisnis yang tidak sehat. Namun, apakah Doktif gentar? Sama sekali tidak. Dengan gaya tenangnya yang khas, Doktif justru memberikan reaksi menohok yang langsung membungkam nyali lawannya. Lantas, apakah Miss Gosip benar-benar memiliki bukti hukum yang valid? Ataukah Doktif memang memiliki perisai yang tak tergoyahkan sebagai pejuang kebenaran? Bukan lagi rencana, saya sudah siap akan melaporkan. Meskipun itu dibilang halu, tapi saya sudah siap dengan lawyer-lawyer saya. Tapi kita tunggu apa? Ya tidak boleh bergebu-gebu. Ada beberapa laporan yang akan saya timpa di situ. Benar. Saat ini saya sudah menggait beberapa lawyer, meskipun saya harus membayar dari hasil donasi yang alhamdulillah sangat antusias yang diberikan oleh masyarakat Indonesia dengan menyumbang Rp1.000 untuk melaporkan dokter detektif. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah support donasi tersebut. Ya, alhamdulillah cukup untuk membayar lawyer saya ya di atas 3 digit, alhamdulillah. Kenapa saudara Miss Intan begitu gencarnya keluar-keluar? Karena dia hanya dijadikan senjata. Ya, dia tidak akan pernah memiliki bukti untuk bisa melaporkan Doktif. Jadi jangan lagi ditanyakan kepada Doktif bagaimana tentang laporan Miss Gosip. Sampai sekarang Miss Gosip tidak pernah bisa membuat laporan, baik ke Polda Metro Jaya atau ke Polres, karena laporannya tidak akan pernah bisa diterima. Ya, karena itu hanya hoax. Nanti Doktif ngomong begini dibilang diancam, ngancam. Kelasnya Doktif bukan kelasnya si Miss Intan. Kelasnya Doktif melawan saudara tersangka DRL. DRL aja nggak bisa melawan Doktif kok. Apalagi seorang Miss Gosip, maaf ya. Kan bahkan meminta donasi Rp1.000 kepada kalian. Kan lucu banget ya. Dan kalian masih percaya. Dan ternyata dia juga mengakui bahwa yang mendonasi, yang mensupport dia adalah Nepos. Kabar pelaporan polisi yang dilayangkan Doktif seolah dianggap angin lalu oleh Miss Gosip. Dengan nada bicara yang penuh percaya diri, Miss Gosip secara terbuka menyatakan, "Saya tidak takut." Ia menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh sang dokter hanyalah upaya untuk membungkam kebenaran yang mulai tersingkap. Bukan sekadar membela diri, Miss Gosip justru menantang balik Doktif untuk membuktikan segala ucapannya di hadapan penyidik. Ya, katanya saya dilaporkan. Ya nggak masalah, welcome. Gitu. LP-nya udah belum, Miss? Hah? Nomor LP-nya segala. Iya katanya ada, tapi saya belum menerima surat cintanya, gitu aja ya. Tapi Doktif ya siap-siap terima surat cinta dari saya, meskipun agak terlalu pelan, tapi pasti saya wadidaw. Saya tidak mendapatkan, cuma dokter detektif kan mempublish di media sosial ya, perihal FP saya itu di akhir bulan Maret itu. Ya udah, saya menanggapnya fun-fun aja. Hayu mana surat cintanya nggak masalah, kita hadapi.
kan nggak masalah, saya dituntut 4,9 tahun dan itu katanya saya akan di LP-kan bertubi-tubi, ya nggak masalah, bilang dulu sama mohirnya, TPPU dulu dong sama Miss Gossip gitu. Seiring makin panasnya perseteruan ini, netizen mulai berspekulasi. Tudingan miring pun bermunculan. Miss Gossip disebut-sebut telah berpindah haluan, menyeberang dari kubu Nikita Mirzani menuju Fitri Sahutru demi satu tujuan, menjatuhkan kredibilitas Doktif. Namun, bukan Miss Gossip namanya jika tetap diam. Dengan pernyataannya menggelegar, sang akun anonim ini langsung mematahkan spekulasi tersebut. Secara tegas, ia membantah menjadi kaki tangan atau alat bagi kepentingan siapapun. Miss Gossip memastikan bahwa misinya membongkar sisi gelap Doktif adalah murni karena fakta yang ia temukan, bukan titipan dari pihak manapun. Lantas, apakah ini murni gerakan independen untuk mengungkap kebenaran? Ataukah memang ada strategi besar yang sedang dimainkan di balik layar? Hal yang terpisah di sini tidak ada yang namanya pindah kubu. Ya, saya tetap mendukung Nikita Mirzani. Dan di sisi lain, kalaupun saya berseteru dengan dokter detektif, tidak ada hubungannya. Dan di awal pun saya mendukung Nikita Mirzani, bukan berarti saya mendukung dokter detektif. Gitu ya, karena gini, perihal urusan pribadi saya dengan FS untuk dalam masalah ini dikesampingkan. Karena apa? Karena kalau memang ada kebenaran yang saya sampaikan, Fitri Sahutru siap mensupport gitu. Yang kita pilih pasti kita pengen ekspresinya. mengedepankan estetika. Kan Doktif sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.